saya pesannya itu cuma satu, tolong jaga pisang geni, Mas. Baru lega guys, pas sudah nyampe sini baru lega. Iya. Udah tahu belum yang bikin gue senang apa? Cuma subscribe, gitu doang, gratis lagi. Tinggal klik guys. Udah tahu tombolnya? Coba klik. Nah, thank you ya. Yuk kita mulai video hari ini. Nah itu saya pesannya itu cuma satu, tolong jaga pisang geni, Mas. Kalau dia lagi nakal, lagi nggak tenang, lagi apa, tolong ditinggal sebentar aja. Dia nggak akan nendang, Mas. Perjalanan sangat asik sekali. Tadi juga bisa geni, dia bisa diajak kerja sama kok. Dia anteng juga. Jadi alhamdulillah aman-aman. Oke Mas, alhamdulillah tadi malam kita berangkat dari rumah jam 10 atau pukul 22 dan kita tiba di lokasi sudah sebelum subuh ya Mas. Alhamdulillah dilancarkan walaupun tadi sempat kita berhenti banyak kali dikarenakan memang harus kontrol sapinya dan di setiap rest area tadi kita memang berhenti sejenak. Intinya sapi itu biar kita berikan kesempatan waktu untuk istirahat dulu gitu Mas. Dan tidak ada kendala yang harus kita tangani sih. Untuk penanganannya cukup sementara kita biarkan sapinya biar nyaman dulu dengan sendiri gitu Mas. Alhamdulillah tuh. Hey. Sampai juga. Hai Mas Hermawan. Pas banget, alhamdulillah.
Ngantuk ya? Enggak, udah tidur. Alhamdulillah. Hey, halo. 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 Baru lega guys. Pas udah nyampe sini baru lega. Hey. Halo. Shh. Hey, lagi apa? Enggak apa-apa. Santai, sabar. Sabar. Nah, sini aku pegang. Aku pegang. Nah. Ya udah. Lihat guys, ini sampai mentok. Si batas ininya sampai mentok. Iya, ini mentok. Iya. Ya udah. Biarin dulu deh. Lalu kita ngobrol sama Mas Hermawan yuk. Ini ada Pak RT nih. Sapi banteng. Udah banget sapi. Kayak banteng ya? Udah banget itu. Berapa ton ya? Kurang dari 1,3. 1,3. Gimana? Gede banget ya? Gede banget. Mantap. Alhamdulillah, amin. Nih guys, Parifai guys. Nanti agak kebawaan dikit mungkin ya, seminggu mah. Iya. Enggak apa-apa. Emang tiap hari di sini. Tapi dok katanya, Elwit mana Elwit? Itu tuh aku nanya-nanya bisa bau itu karena kalau kotoran nyampur sama urin ya. Ya betul. Jadi mudah-mudahan bisa dijaga kebersihannya juga. Kan kalau terlalu menyengat juga nggak enak. Jadi tiap beol, nah buang kotorannya kemana ya? Ke septic tank kura aja. Bisa. Ya gitu dibuka masukin ke septic tank kura. Nah kalau si urinnya mah tinggal semprot masuk sini, tapi semprot nanti langsung situ. Langsung masuk septic tank sini juga. Nanti sore semprot ke septic tank lagi. Jadi disesuaikan pagi sama sore. Kalau mandi setiap pagi. Ya. Gimana tadi? Dari sana jam 10 ya? Iya, kurang lebih. Nggak mau duduk dia pergi terus. Nggak mau duduk? Salahnya belum duduk sampai sekarang. Dulu juga kontes lu di Jember. Di Jember. Itu juga perjalanan 20 jam. 20 jam. Iya. Lebih lama dari ini dong. Iya. Nggak duduk? Enggak. Bapak nggak duduk, Bapak? Ini Bapak pengurusnya. Wit, sini Wit. Nih pengurus-pengurusnya. Enggak ya. Makanan ini yang akan ngurus, kan kata Mas Hermawan harus bagusnya 1 orang. Dia 1 orang. 1 orang nih si Erwit yang dipercaya sama kita. Kan kiper kita ada banyak, ada 8 lebih. Sama dokter juga. Nah, yang sekarang percaya sama Erwit ya. Apa aja? Izin menyampaikan ya Mas, tadi malam kita dapat pesan dari beliau, dari Mas Joko. pemilik sapinya sendiri Mas Joko, bahwasanya Mas Joko nangis loh Mas. Iya, Mas Joko WhatsApp aku katanya dia sampai nangis. Nangis Mas. Dia cuma pesan kalau bisa gini di sini nakal atau rusuh gitu sesaat, tolong jangan dikasari, ditinggal pergi aja. Nanti pas 5 menit akan baik lagi. Itu nih Pak De. Pesannya cuma gitu, jangan dikasari. Sama kayak pesannya Mas Tarno dulu. Iya. Jangan dikasari, jangan dipukul. Tuh, kalau memang nakal pada saat itu tolong ditinggal pergi dulu, nanti dia akan butuh kita lagi kok. Itu aja. Pesannya cuma itu sih. Tinggal aja dulu biar dia tenang dulu baru balik lagi. Beneran nangis? Wah, saya juga nggak kuat. Mas Joko nangis, bayangin nak. Pas pergi? Pas mau keluar ya? Pas mau kita keluarkan, pas mau kita masukin ke dalam truk. Masya Allah. Masya Allah. Nangis? Emang dulu aku nggak nangis, Pak. Iya. Kan aku pura-pura menyembunyikan aja. Waduh. Saya bilang namanya berkorban ya ini Mas, rela berkorban, rela melepaskan. Yang Mas Joko paling senang ini berkorban. Kalau yang lain namanya menjual. Tertawa dia. Iya benar. Berkorban kan memang harus butuh pengorbanan dan butuh keikhlasan untuk melepaskan apa yang kita
sayang. Ya wis lega, tapi ikhlas kok Kak. Kalau nggak ikhlas ya nggak tak bawa ke sini tadi malam. Iya. Tapi mudah-mudahan tahun ini gue pas nyembelih nggak nangis. Enggak lah. Enggak. Kayak gue nangis lagi di tahun ini juga. Yaudah ini. Satu Indo nangis bukan Evan cuma. Iya benar. Yang tahun lalu ya. Tahun ini juga tanpa apalagi ini juga ada sejarahnya banyak banget. Orang-orang pada tahu perjuangannya ya. Wes ngeteh dulu, sarapan dulu dikit cemil-cemil. Habis itu nanti kita akan segera menurunkan wisan. Yo. Saya baru kali ini lihat sapi segede itu. Jadi pas dia datang tadi mobil mundur, wah sapinya gede banget guys. Luar biasa. Ini lihat gini aja udah kelihatan spesial. Nah pas gua lihat sapinya anjir, bener parah sih, gede parah. Dia lebih ke lebar dari grandong ya. Kalau grandong kayaknya lebih tinggi dari dia, ini lebih lebar. Panjang. Lebih panjang. Panjang. Kami kali lihat bingung ini sapi apa kudanil. Gede banget. Subuh-subuh. Warnanya putih gitu kan? Iya benar. Itu putih apa coklat sih? Putih kan? Krem. Krem. Kayak albino ya? Spesialis banget lah pokoknya sekali. Apa gimana? Apa? Gimana? Spesialis. Gue pas lihat di gambarnya kan kirain ukurannya nggak gede-gede banget kan, kirain lebih gede dari grandong. Ternyata ini pas gue lihat tadi, buset gede banget. Stop. Bismillah, 1, 2, 3. Wow. Hey. Hello. Geng, karung geng. Kerjasama dimulai. Nanti ketika nurunin talinya jangan di ke bawah gini biar nggak lompat. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Takut diseruduk ya. Hei. Tenang.
nek ngarep kabeh mbok mlayu to. Kula tak wingi tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tarik. Ayo. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tenang. Ya, alhamdulillah. Iya, tenang. Tenang. Ya, alhamdulillah. Iya, tenang. Wah, alhamdulillah. Selamat datang. Seneng banget ya ketemu aku ya. Seneng banget kan ya. Gimana jalannya? Katanya nggak duduk. Seneng lihat jalanan ya. Iyalah, heboh ya. Oke guys, sambil menunggu kandangnya dibersihkan, disinfektan. Lihat burung unta, heboh banget, Pak. Pada pengen lihat. Nah, Mas mau nanya. Siapa? Kemarin tuh mau nanya ini tentang tanduknya tuh kok beda dengan sapi-sapi pada umumnya. Ini tuh jenis tanduk apa gitu tuh? Jadi tanduk sapi itu bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang tanduk kembang, ada yang tanduk ke depan, caruk bahasanya, dan tanduk ke belakang namanya peret. Kalau ini tanduknya ke bawah. Nah, terus nanti struktur tanduk itu sendiri biasanya menandakan sifat sapi. Oh iya? Iya. Itu penemu orang Jawa sih, A. Kalau ke depan itu sifatnya gimana?
Yang penting halus sih, kalau tanduknya halus biasanya digunakan untuk bekerja apa sapinya walaupun nakal tapi jujur, artinya nggak mungkin mencelakai gitu. Ini halus kan? Halus. Kalau tanduknya yang sedikit kasar atau pecah, dia sapinya mungkin nakal mungkin enggak, tapi sewaktu-waktu dia kecewa atau lagi nggak mood sama yang punya, dia bisa mencelakai yang punya. Itu katanya, tapi prakteknya juga iya juga. Oh gitu. Iya. Nah kalau ini kan ini turun gitu. Iya. Itu apa? Kalau turun kayak namanya apa? Yang dilihat nganunya teksturnya. Teksturnya lebih halus. Ya. Biasanya tetap jujur sih. Nah ini jujur. Nah ini yang kalau nama-nama tanduk ada ke depan, ke belakang. Ini kalau ke bawah gini apa namanya? Namanya apa ya? Saya kurang paham juga namanya. Tapi kalau karakter gimana? Karakternya jujur. Dari halusnya ini. Nakal atau tidak itu tergantung sapinya sih. Tapi kalau maksudnya pembawaan dari sapinya itu sendiri jujur atau enggaknya biasanya bisa ada ciri-cirinya kayak tanduk, mohon maaf kayak uyang-uyang itu apa bahasanya? Iya itu unyeng-unyeng. Ubun-ubun. Ubun-ubun. Nah ubun-ubunnya di tengah atau di samping. Kalau ubunnya di samping biasanya ya arahnya kurang jelas gitu. Kalau ini itu di tengah Pak. Oh ini tengah. Oh iya ini tengah banget. Di tengah. Tengah banget. Iya. Penemu orang Jawa sih ya. Iya. Biasa di kuda juga gitu. Di kuda ada yang tembus atau apa gitu toh? Sama juga sapi ya. Iya. Ini emang jujur ya Pak? Jujur. Ya walaupun jujur. Aktif tapi jujur, nggak mencelakai gitu. Iya. Ini udah. Ini tapi kenapa di jalan dia nggak duduk sama sekali ya? Mungkin emang kayak kemarin yang kita cerita di kandang sih, ini ada genetik apanya? Lokal ya? Lokalnya? Nah, sapi lokal memang ketika kita bawa perjalanan jauh tuh nggak pernah tidur. Rata-rata? Rata-rata. Hampir secara umumnya kayak gitu kan. Oke. Yang gampang tidur yang sapi jenis ras. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya ini jenis apa, sekali lagi aku pelupa. Lokal. Ini sebut lokal aja ya, karena ada genetik lokalnya banyak juga. Walaupun mungkin ada campuran sapi luar, dan ini untuk lokal bisa segede gini itu ada sebuah prestasi dan kebanggaan. Alhamdulillah. Ini kelayakan kandang gimana Mas? Mantap, luar biasa. Enggak, beneran? Iya, kandang sementara udah bagus Pak. Ya ini kandang sementara ini namanya. Mungkin kita perlu tempat makan khusus gitu, dibuatkan pakai apa? Tong plastik bisa atau pakai anyaman bambu bisa. Oke, tapi yang tempat makannya itu juga udah ya? Udah ada. Wes, guys, siap. Wisanggeni akan masuk ke kandangnya ya. Kok Pak Andi ngomong ini rumah terakhir dia. Ya. Ini beneran dibangun khusus buat dia loh. Wah. Yuk, Soleh. Yuk, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kandang luasnya pas lah ya? Luasnya pas? Luasnya cukup lah. Ini tingginya gimana Pak? Ini kalau untuk palangan leher ini kan terlalu pendek. Oh. Kurang ke atas palangannya. Segini? Iya, nanti kan tempat pakannya di sini ya. Oh, di. Pakannya di sini. Sebentar. Ini arsiteknya nih. Ini gimana? Ininya. Ini tempat palangan lehernya ini kurang ke atas. Oh gitu. Yang ininya. Iya. Nah, terus nanti tempat pakannya ini juga kurang ke bawah. Ini kurang ke bawah. Pakannya itu emang nggak disimpan di lantai Pak? Kalau bisa dibikin kotak aja nggak? Kalau ini aja yang dinaikin bisa? Bisa lah. Oh, berarti yang ukuran sebelum benar. Ini ngikutin yang di sini kirim deh. Yang bagus itu yang gelondongan seperti itu, Pak. Yang di atas ini. Oh, biar nggak tajam. Tajam. Ini kan yang ini tajam. Iya. Oh iya. Rencana sih kalau mandi di sini nih. Mas sehat? Alhamdulillah. Bentar. Di sini. Karena mataharinya ini nih enak.
Di sini tapi ngikat satunya lagi kemana ya? Ke pohon. Tapi juga situ akan kan bang. Oh, ini kan keras soalnya takut buka air. Sini ikat soal sapinya kan kelihatan. Oh ya. Berarti gini ya? Iya gini. Tapi sini tetap ditaburin pasir aja, jangan sekat. Pasir aja. Pasir kan empuk, tapi ya sedikit aja, nggak usah banyak. Oh iya. Oh bisa kok gitu bisa. Terus berarti kita istirahat dulu, sarapan dulu. Sambil nunggu dia santai, baru dimandiin ya. Ya wis. Oke guys, kita akan segera mandiin, tapi kita istirahat dulu ya. Belum pada sarapan soalnya. Shh, enggak. Santai. Apa? Lihat-lihatan sama aku ya? Nggak percaya ya? Ini di mana? Rumah baru ya? Itu ada dikasih suara burung. Kalau udah mau duduk ya, oke? Duduk ya. Siapa lagi? Iya. Udah deh, bye. Wah. Alhamdulillah. Sini aja. Ininya ya. Oh. Udah, kau udah makan ini aman ya? Aman, insyaallah. Dok mau di swab. Yuk. Kayak uang di swab. Di swab ya. Guys, sekarang saatnya tugas dokter swab. Iya, betul Pak. Jadi tadi udah kita periksa secara lengkap ya, dengan cek paru-parunya, cek jantungnya, kakinya nggak ada guncangan sama sekali, dia sehat keseluruhan. Tapi kita perlu memastikan untuk tes PCR ya, tentang PMK-nya. Oke. Ya, dan ini khusus PCR swab untuk PMK khusus. Ya. Dan khusus sapi juga lagi. Khusus sapi. Oke. Iya nak. Jadi kita akan swab 2 kali di hidungnya sama di rongga mulutnya, karena PMK virusnya itu nempel di mukosa-mukosa yang nggak ditumbuhi rambut. Jadi sekitar di hidungnya, di mulut-mulutnya, di lidahnya. Terus alatnya mirip dengan swab pada umumnya. Iya.
Dan ini VTM ya, ini buat media transportnya. Jadi virusnya nggak mati kalau emang ada virusnya ya, dan aman buat ditaruh. Dan ini juga harus masuk lab. Iya. Tidak sembarangan bisa dilihat secara langsung hasilnya ya. Beberapa hari ke depan baru kita bisa tahu hasilnya. Ya. Oke, silakan dok. Maaf ya nak, bukan apa-apa. Iya, langsung ditempel ya. Dan ini pun jelas ya, nggak ada gejala PMK sama sekali. Nggak ada hipersalivasi, nggak ada lesio di kaki, nggak ada lesio di mulut dan hidung, tapi kita ingin memastikan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah masuk. Sekarang yang rongga mulutnya. Nah, rongga mulut gimana caranya? Langsung dimasukin aja. Ini udah masuk ke mukosa mulut. Oke. Tidak ada luka. Alhamdulillah. Hah? Tidak ada luka juga. Tidak ada luka juga, betul. Alhamdulillah ini sih insya Allah sehat guys. Tapi ini untuk memastikan saja karena kondisi seperti ini, kita harus memastikan bahwa ini benar-benar mudah-mudahan negatif PMK. Dan walaupun misal sebetulnya MUI pun menyebutkan jika walaupun misal positif PMK, tapi tidak ada gejala terlihat kakinya sudah mengelupas kukunya, tidak lemas, tidak sariawan berat, itu masih bisa untuk dikurbankan. Betul ya Mas Hermawan ya? Ya, betul ya. Salaman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, ini diamankan oleh dokter. Ini ya guys, kita akan masukkan ke lab. Nanti hasilnya beberapa hari ke depan akan gue jemput ke labnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, negatif. Amin. Oke guys, ini kita mau antar sampel swab kemarin ya, swab pisang kebi buat uji PMK. Ini sampelnya guys. Ya, jadi kita mau antar sampelnya ini ke Rawamangun, ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian di Rawamangun. Jadi semoga aja hasilnya negatif ya guys. Oke, yuk kita berangkat. Oke guys, kita udah sampai di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian ya, BBUSKP. Oke, makasih ya Pak. Oke guys, tadi udah kita ngasih sampelnya ya. Ini buat bukti ngirim sampelnya. Nanti hasilnya dikirim ke email. Jadi kita tunggu, kemungkinan 2 hari lagi baru jadi hasilnya. Oke guys, kita pulang. Oke guys, kali ini kita akan mengambil hasil swabnya dari Wisanggeni, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Wah, Masya Allah. Kita udah janjian sama Mas Riki, sama direkturnya juga guys. Pak, sebelah sana. Itu guys. Kita akan melihat hasilnya deg-degan deh guys. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, kabar? Alhamdulillah. Ya, bagaimana hasil swabnya? Alhamdulillah hasilnya sudah keluar Mas. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Wah, ini harus dilakukan sebetulnya guys supaya kita lebih tenang. Sebetulnya kalaupun ini gue nggak tahu ini positif atau negatif. Kalaupun misal positif masih tetap bisa dikonsumsi, betul ya. Tapi untuk sahnya kurban kan harus dilihat juga kondisi secara fisik secara umum ya. Gitu. Itu nah dokter hewan yang melakukan pengujian. Dokter, apa kabar? Ya, saya Nova. Dokter Nova. Iya. Iya. Dok, jadi kan kemarin sudah dengan Dokter Roy, kan saya ada dokter hewan standby juga di rumah. Ya. Kemarin sudah diambil sampelnya dengan swab PCR gitu. Ya. Prosesnya itu berapa hari?
Sebenarnya kalau untuk SLA-nya sendiri standar kita itu untuk PCR 4 hari. Ya. Cuman kalau misal memang nggak ngantri itu bisa 1 sampai 2 hari udah selesai. Oke. Nah ini juga kebetulan kita berarti 3 hari ya? Ini ya? Iya 3 hari. Iya dari. Sebenarnya kemarin sudah selesai. Oh ya. Izin Pak, liputan ini luar biasa. Semua harus tahu bahwa pemerintah itu menyediakan lembaga yang mendampingi dunia peternakan dan pertanian Indonesia gitu ya? Iya. Gitu. Tugas pokok kami, Pak Irfan. Ya Pak. Jadi melakukan uji rujukan, gitu ya. Uji rujukan kaitan untuk deteksi hama penyakit hewan. Ya. Deteksi organisme pengganggu tumbuhan, artinya tadi penyakit hewan yang kaitan dengan hewan yang akan dilalu lintaskan, produk hewan akan dilalu lintaskan. Ya. Makanya saya tuh supaya yakin sih, supaya memberikan keyakinan. Betul, karena secara fisik sih dari mulutnya tidak sariawan berat, kukunya juga tidak terjadi pencopotan dan lain sebagainya, berdiri juga masih tegap dan lain. Tapi kan pengen itu ya, pengen tenang. Gitu. Hasilnya sudah ada, Dok. Alhamdulillah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini atas nama Hakim ya? Iya betul Pak. Hakim. Kemarin sudah selesai dan pagi ini tadi kita tanda tangani. Terus selanjutnya. Coba Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya alhamdulillah negatif. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya loh Pak, deg-degan loh Pak, saya nggak bisa tidur Pak karena aku positif juga bingung saya Pak. Ya. Walaupun tetap sah kurbannya, tetap halal dagingnya juga dan sehat, tapi kan tetap ada kekhawatiran. Ya kita semua berkewajiban untuk menjaga. Wah, alhamdulillah berarti negatif dan ini sebetulnya sih ini bukan menjadi surat rujukan untuk transportasi, tapi ini mah saya aja Pak, emang biar yakin. Yakin ya, memberikan keyakinan. Betul. Ya. Okay. Makasih loh Pak waktunya Pak. Makasih. Makasih ya guys. Nih Dokter Sri, makasih. Aku minta ininya ya buat ilmu juga. Makasih ya Pak. Sri. Negatif. Ya Pak. Udah dapat hasilnya. Yuk kita ke Wisanggeni. Wisanggeni baik-baik aja? Baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makannya bagus, jalannya normal, semuanya normal. Ya. Nih ada hasilnya. Deg-degan. Deg-degan iya. Nih. Ini ditandatangan langsung oleh Pak Direktur juga dan lain-lain. Swab oral negatif, alhamdulillah. Sebetulnya kita tuh deg-degan banget ya, karena ya gimana ya. Alhamdulillah. Suasana lagi kayak gini, di sini juga banyak kan. Banyak binatang juga, iya. Gitu, takutnya bisa saling menyebarkan, tapi alhamdulillah negatif. Oke guys, Wisanggeni negatif PMK, aman, sentosa, alhamdulillah. Oke, wait, gimana perkembangannya? Wih, tuh. Hah? Aman? Alhamdulillah. Ya, sok atau kok gitu. Oke. Berikutnya, episode berikutnya kita akan mandiin Wisanggeni ya. Oke, thank you. Alhamdulillah, lega? Alhamdulillah Pak. Negatif PMK. Alhamdulillah. Oke, guys, thank you. Bye. Assalamualaikum.
Nah guys, ini kita walaupun hasilnya negatif bukan berarti kita langsung lengah. Jadi Elwit juga dipercaya untuk menjaga wisanggeninya. Yang dilakukan rutinitasnya gimana aja, Wit? Nah, dari pagi sih ya pagi paling bersih-bersih dulu nih, bersihin, terus kakinya juga dicuci, disepon, dicebokin juga. Nah, udah gitu langsung bikin comboran. Habis bikin comboran dikasih, udah gitu kalau cuacanya cerah nih pagi itu sekitar jam 8, jam setengah 9-an kita bawa keluar dimandiin. Dan selama dimandiin ini disinfektan lagi, bersihin lagi, terus pakai disinfektan, disemprot kandangnya semua. Oke. Nah, udah gitu sampai habis mandi dijemur. Udah beres dijemur, paling dibawa jalan-jalan dulu sih, kadang dibawa jalan-jalan dulu ke sana gitu kan, ke pohon itu, pulang langsung kasih rumput. Sampai sore kasih comboran lagi, rumput lagi terus sampai malam. Terus ini juga yang dikhawatirkan juga adalah interaksi dengan manusia. Maksudnya karena PMK itu kan bisa manusia itu tidak tertular, tapi manusia menjadi media tular ke binatang lain. Membawa virusnya. Gitu. Nah, kita tuh takutnya kan kalau lagi dulu ada gini tuh penjual hewan kurban tuh udah di mana-mana tuh pinggir jalan. Kita nggak tahu kesehatannya. Insya Allah semuanya sehat, tapi perlu diwaspadai. Jadi banyak bocil-bocil. Iya betul. Yang selalu datang tiap pagi tuh di gerbang gitu, bang masuk bang mau lihat sapi gitu katanya. Saya bilangnya ya belum datang gitu, jangan masuk dulu. Karena takutnya misal dia interaksi sama binatang yang kena PMK, nempel di dia, datang sini megang, akhirnya dari negatif jadi positif. Takutnya seperti itu. Jadi ya mohon maaf ini memang setahun sekali kita bisa berinteraksi dengan hewan kurban, tapi kali ini karena ada wabah PMK agak dibatasi. Begitupun nanti ketika pas pemotongannya juga mungkin tidak bisa terlalu ramai hiruk pikuk, agak ditutup. Nanti insya Allah tapi dagingnya akan dibagikan ke semaksimal mungkin di daerah ini ya. Jadi maaf ya bocil-bocil nggak bisa datang ke sini, maaf banget ya. Oke, karena ini untung posisinya juga cukup kondusif, steril lah istilahnya, ada di dalam, jadi tidak semua orang bisa datang melihat seperti ini. Begitupun teman-teman wartawan pada mau kesini, nanti deh nggak usah dulu gitu semuanya. Oke, doakan mudah-mudahan ini semuanya lancar. Oke, yang jelas lega banget nih ya. Wisanggeni negatif PMK. Alhamdulillah. Mas Irfan pemecah rekor tahun ini, pengorban sapi terbesar di Indonesia. Amin. Nggak ada lagi sih Mas. Amin. Ini merinding gue. Wisanggeni, iya. Wisanggeni mau kurban bareng aku ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Allahumma sholli ala wa barik ala Muhammad wa ala